Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vanessa Andromeda dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai potensi desa yang terdapat di salah satu wilayah di Indonesia, yaitu Desa Nyuh Tebel yang berada di Provinsi Bali. Nah, jadi sebenarnya Desa Nyuh Tebel ini memiliki banyak sekali potensi, namun sayangnya belum terlalu dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, potensi yang terdapat di Desa Nyuh Tebel ini meliputi potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi kelembagaan, potensi sarana dan prasarana. Nah, untuk memudahkan dalam menjelaskan, saya juga sudah menyiapkan PowerPoint. Silahkan disimak. Nah, ini dia PowerPoint-nya. Jadi, ada beberapa potensi yang terdapat pada Desa Nyuh Tebel. Yang pertama adalah potensi sumber daya alam. Beberapa potensi sumber daya alam desa yang dapat menjadi modal dasar pembangunan ekonomi Desa Nyuh Tebel dalam kurun waktu 6 tahun mendatang antara lain, yang pertama ada sumber daya alam berupa lahan sawah 10 hektar dan tegal pekarangan kebun 168 hektar. Jadi sumber daya alam ini merupakan aset desa yang sangat berpotensial untuk pengembangan usaha agribisnis yang dapat menyerap tenaga kerja banyak dalam rangka mengendalikan pengangguran dan menjaga stabilitas perekonomian desa. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam berupa jenis tanaman unggulan desa. Jadi, Desa Nyuh Tebel ini termasuk ke dalam kawasan konservasi dan resapan air. Maka warga Desa Nyuh Tebel sudah sejak lama mengusahakan jenis-jenis tanaman konservasi yang memiliki potensi ekonomi dan menjadi tanaman unggulan desa. Jenis-jenis tanaman tersebut bisa dilihat di gambar ini, ada kelapa, kakao, pisang, nanas, aren, nangka, dan buah-buahan lainnya, serta beragam kayu hutan. Nah, jadi hasil tanaman tersebut kan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan juga dapat diolah menjadi produk sekunder untuk memperoleh nilai tambah yang berguna bagi peningkatan pendapatan keluarga. Begitu. Yang ketiga ada sumber daya alam berupa ternak unggulan desa. Usaha budidaya ternak seperti sapi, kambing, babi, ayam buras dan ras, itik, dan lainnya masih cukup mampu untuk mendongkrak ekonomi keluarga. Nah, kemudian yang keempat ada sumber daya industri kerajinan rumah tangga unggulan dan pengolahan hasil pertanian. Pengolahan hasil tanaman unggulan desa seperti buah kelapa menjadi minyak kelapa untuk minyak goreng dan minyak VCO, pengolahan buah pisang menjadi produk-produk sekunder, pengolahan biji kakao, pengolahan buah nanas, kerajinan membuat anyaman, handicraft, dan sebagainya. Kegiatan ini itu bisa menambah waktu produktif bagi warga untuk menghasilkan pendapatan, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ada sumber daya alam berupa pantai dan laut. Potensi yang ada di Desa Nyuh Tebel untuk pantai dengan panjang sekitar 0,8 km telah dimanfaatkan membangun sarana dan prasarana menunjang kepariwisataan Candi Dasa. Di sepanjang pantai Desa Nyuh Tebel dan Sengkidu udah dibangun tuh hotel berbintang maupun melati, villa-villa, restoran, rumah makan, dan fasilitas wisata lainnya. Potensi ini bisa memberikan peluang kepada warga Desa Nyuh Tebel untuk membangun ekonomi rakyat. Wow banget kan? Wow. Kemudian selanjutnya ada sumber daya alam, sumber daya seni budaya. Nah, sumber daya seni budaya ini menjadi potensial untuk dikembangkan bagi sektor pariwisata seperti telah dibentuknya seka-seka kesenian seperti sekegong remaja, sekegong wanita, sanggar tari pariwisata budaya, seke angklung, dan masih banyak lainnya. Kemudian selanjutnya ada sumber daya alam berupa sungai. Sungai yang mengalirkan air cukup stabil di tengah-tengah Desa Nyuh Tebel memiliki potensi besar untuk pengembangan usaha perikanan air tawar, usaha tanaman padi, dan palawija di sawah irigasi teknis. Nah, yang kedua ada sumber daya manusia.
Proyeksi penduduk desa Nyuh Tebel tahun 2020 diperkirakan sekitar 2.866 jiwa. Wow, lumayan banyak ya. Nah, jadi pada saat ini mata pencaharian penduduk desa Nyuh Tebel dominan di sektor primer dan sekunder, yaitu sebagai petani, peternak, buruh tani ternak, dan buruh bangunan yang bisa mencapai 68%. Dan yang terakhir adalah potensi kelembagaan sosial ekonomi budaya. Jadi, potensi kelembagaan ini telah cukup banyak tumbuh dan berkembang seperti halnya kelompok masyarakat yang bergerak di sektor produksi dan jasa, yaitu Pokmas, Poktan, KWT, gabungan kelompok tani, koperasi wanita, dan sejenisnya. Selain itu, warga desa Nyuh Tebel juga lebih menonjolkan semangat gotong royong dalam membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera. Kegiatan gotong royong ini berlangsung lestari di desa Nyuh Tebel dalam berbagai kejadian. Kegiatan gotong royong kebersihan desa dilakukan rutin setiap 15 hari, digerakkan oleh desa adat dan banjar adat. Sekian dari video saya mengenai potensi desa Nyuh Tebel yang berada di Provinsi Bali. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat. Dadah!